warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel BPS Provinsi Riau. Kali ini format kita adalah ngobrol, berbincang secara informal, santai, dan ya kita kemas dengan cara yang asik. Tapi sebelum kita perkenalkan ini program baru di channel BPS Provinsi Riau dalam acara BISIK, Bincang Statistik. Pada hari ini, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang datang dari jauh-jauh. Nah, datang jauhnya dari mana ini? Datang jauh dari kabupaten dan dari kota. Jadi kita mewakili unsur kabupaten dan unsur kota. Kebetulan beliau-beliau ini nih pernah atau berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang tamu kita yang pertama melewati ribuan hektar pohon sawit, betul ya? Betul. Nah, ini dari BPS Rokan Hulu dengan Mbak Restia, atau kita panggil dengan akrabnya Mbak Tia. Kemudian selanjutnya ada tamu berikutnya. Ya, tamu berikutnya ini mewakili kota. Wah, di kota. Beliau ini KSK berprestasi tahun 2020, tahun ini. Berarti hanyar nih ya? Iya, hanyar. Tapi sayangnya dia tidak ke Jakarta, anyway. Lagi hangat-hangatnya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan juga merupakan pengalaman yang pertama juga ya, KSK tapi tidak ke Jakarta. Langsung saja kita perkenalkan Mas Sugiman. Oke. Atau akrabnya Bang Iman biasanya dipanggil. Jadi bincang statistik atau yang kita sebut dengan BISIK ini adalah obrolan asik seputaran statistik, tapi tidak luput juga sekitaran yang lainnya. Nah, kita nanti kulik-kulik ini kisah lain di balik kegiatan kita di statistik. Ya, tapi Nela dan teman-teman semuanya, kita perlu mengedukasi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun. Pertama, kita sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kita menggunakan face shield, kemudian kita sudah mencuci tangan dan juga hand sanitizer, dan kita juga menjaga jarak. Gitu. Jadi topik di BISIK kali ini kita ngobrol dengan KSK. Nah, apa itu ya KSK? Ada yang tahu? Mari kita kulik langsung dari tamu-tamu yang sudah hadir pada saat ini. Jadi tadi sesuai dengan topik kita tadi, kita mulai saja langsung obrolannya. Boleh. Ya. Jadi KSK atau kita buat teman-teman selain orang BPS nih ya, KSK itu adalah Koordinator Statistik Kecamatan. Nah, jadi di masing-masing kecamatan di seluruh Indonesia itu ada namanya Koordinator Statistik Kecamatan. Nah, kita nanti akan mengulik nih, apa sih KSK itu, kemudian dia nih fungsinya sebagai apa, kemudian bagaimana sih tugasnya dan sebagainya. Langsung aja mungkin pertanyaan pertama, KSK itu apa sih dan apa saja tugasnya? Iya, coba. Iya, KSK itu apa namanya ya, gini, petugas lapangan dari Badan Pusat Statistik yang berada di kecamatan. Ya. Nah, kalau untuk sekarang kan seluruhnya sudah berkantor di kabupaten. Jadi kegiatan dasar pengumpulan data di kecamatan itu udah baik dalam bentuk survei maupun sensus, itu KSK. Oh, KSK. Iya, gitu. Jadi dengan kata lain KSK adalah pengumpul data BPS langsung ke lapangan. Iya. Petugas lapangan gitu Petugas ya. lapangan dari BPS. Nah, jadi sering dibilang ujung tombak itu ya. Ujung tombak. Ujung tombak. Nah, tadi kan sempat diutarakan beberapa tugasnya. Tugas yang lain apa kira-kira? Mas gimana? Biasanya apa cuma mengumpulkan data atau ada ngumpulin orang juga atau gimana? Kalau kita sekarang kan lagi sensus penduduk ya. Oh ya. Ini juga lagi hanyar ini ya. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan cepat selesai ya, supaya kita sesuai dengan tema dress code kita ini ya, sensus penduduk. Sensus penduduk. Nah, kalau konteksnya hubungan dengan sensus penduduk, seorang KSK itu, kalau seperti saya kan di Kota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai Pesisir. Iya. Nah,
tugas utama kita itu yang paling pokok kita berkoordinasi dengan aparat kecamatan. Nah, Pak Camat, Ya. Pak Lurah, nah juga sampai ke level terkecilnya RT. Ya. Bagaimana kita berkoordinasi, menjelaskan perlunya sensus penduduk, dan bagaimana juga kita mungkin supaya nanti aparat kecamatan itu bisa juga Bekerja sama dengan kita untuk gitu. supaya ada kemudahan bagi Iya. insan BPS untuk mendata ke lapangan, karena kan tidak semua ketua RT itu ada Kenal dengan BPS, iya. Nah. Jadi fungsi lainnya selain mendata juga menjalin kerjasama gitu, Iya. agar BPS juga diketahui oleh masyarakat luas gitu ya. Iya. Nah, tadi sempat dengar dari Mbak Tia sebelum berkantor di kabupaten. Iya. Nah, itu maksudnya apa? Nah, Apakah tadi karena bekerjanya di lapangan nih, jadi kantornya di lapangan atau kantornya tadi sempat nyebut kantor kabupaten, itu apakah sebelumnya tidak berkantor di kabupaten apa gimana? jadi KSK dulu sebelum masa reformasi birokrasi, KSK itu saya pernah kan sebelum saya di Rohul juga saya di Siak kan. Oh iya. Jadi di Sungai jadi Apit. sebelumnya pertama kali penempatan di Kabupaten Siak, di Kecamatan Sungai Apit. Nah itu dulu masih sempat berkantor di kecamatan. Nah di situ di juga kantor camat itu di kantor berarti? camat Di kantor camat. bermitralah dengan Pak Camat. Jadi kegiatan statistik kecamatan itu ya kalau misalnya Pak Camat perlu apa ke kita gitu, ke KSK gitu. Iya. Bukan hanya Pak Camat, Pak Lurah. Pak Lurah, ya, Pak Lurah, ya. Jadi gitu ya. Jadi bermeja ya, seperti ada apa ya? meja di kecamatan. Di kecamatan. Di kecamatan. Nah, Tapi setelah punya kewajiban juga datang ke kantor. ke kantor, Ke iya. kantor BPS di Di kabupaten, kota kabupaten. masing-masing. Iya. Itu sebelum reformasi birokrasi. Nah, BPS karena memang sudah memasuki tahap reformasi birokrasi menuju zona integritas, ini ada perubahan berarti ya. Iya. Darinya yang tadi berkantor di kantor camat, sekarang sudah berkantor di Seluruh Seluruhnya ya? Seluruh KSK Seluruh dari kabupaten. KSK. Oh, sekarang udah di kabupaten. kabupaten. sudah di kabupaten. Jadi konsekuensinya apa nih antara kantor di kantor camat sama di kantor masing-masing BPS? Kalau untuk pengumpulan data ya, konsekuensinya kalau misalnya di kantor kita berkantor nih, kantor BPS. Nah, ini haruskan ke kantor lagi, ambil perlengkapan, misalnya survei perlengkapan dokumen semuanya kan. Nah, absen juga kan di kantor. Nah, kalau di kantor kecamatan kita bisa datang minggu ini. Nah, selesaikanlah sampai di kecamatan itu. Lebih apa? Tetap ada plus minus juga Ada ya. plus minusnya, tapi plusnya sih kalau sekarang di kabupaten itu ya ketika lebih cepat, lebih selesai ya langsung di subject matter itu langsung pengumpulan itu langsung gitu cepat. Jadi memang ada keunggulannya dari reformasi birokrasi BPS. Iya. Karena data yang kita hasilkan sekarang kan butuh akurat cepat akurat gitu. Itu juga mungkin dari reformasi birokrasi itu kenapa KSK dikantorkan semua supaya cepat data yang dihasilkan. Berarti juga sangat bermanfaat bagi BPS-nya sendiri dan juga bagi insan di BPS. Iya. Tadi kan zona integritas. Kita kan sekarang sedang menuju ke zona integritas. Kemudian WBK dan WBBM sesuai dengan yang dirancangkan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, tadi kan Tia udah menyinggung saat-saat turun ke lapangan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, biasanya nih siapa aja yang dijadikan sasaran tugas-tugas dari KSK tuh apa aja gitu biasanya? Apa cuman tadi kan dia ambil contoh mengumpulkan survei, kemudian datang ke kabupaten dan sebagainya. Tugas-tugas yang lainnya apa nih sebagai KSK nih, Mas Giman? Kalau tugasnya yang itu kan pertama yang diberi tanggung jawab oleh kantor kita ya, BPS, baik itu survei atau sensus. Nah, itu sasarannya kadang tidak hanya rumah tangga, juga perusahaan juga bisa Dari masyarakat rumah tangga juga ke perusahaan
perusahaan. Ya, pelaku usaha juga Pelaku kita. usaha. Tergantung dia surveinya apa. Jenis surveinya Jenis apa? surveinya. Oke. Berarti banyak sekali ya jenis survei yang ada di BPS gitu. Mulai dari sasarannya ke rumah tangga sehingga ke pelaku usaha. Nah, jangan lupakan juga termasuk keluar masuk hutan itu untuk KSA ya. Sasaran yang tak iya. bernyawa, yang bernyawa ya. Iya. Tak bergerak. Nah, jadi Oh, ada gitu satu ya. lagi sasaran yang tak bergerak. Pernah ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Jadi gini sebetulnya ya sedihnya. Oh, ini udah langsung ke Oh, tunggu, ini sedih nih. Aduh. Kita setiap bulan turun ke lapangan kalau KSA. Kita sedihnya yang kita potret itu bukan lahan kita loh. Punya orang. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan itu pada saat memotong ada doanya, mudah-mudahan ini jadi Bisa ditanam. Ada lah lahan kita kita. aminkan bersama. Amin. Amin. Mantap nih. Oh, jadi gitu ya. Jadi ada istilah tadi yang tak bernyawa. Jadi ada respondennya. Ini responden ya kita tulisnya. Jadi responden yang bernyawa dan juga ada responden tak bernyawa. Iya. Tapi yang tak terlihat gimana? Pernah nggak mendata yang tak terlihat? Penampakan gitu. Saya pernah, Walah. tapi waktu itu saya jadi mitra. Oh, mitra. Oh, jadi Dia sebelum sebelumnya, masuk. ya? Masuk BPS saya pernah jadi mitra. Oke. Oh, iya. Generasi penduduk 2010. Oh, kenal Oh, dengan iya, iya. BPS ketika Mitra. sudah bermitra dengan BPS. Jadi waktu itu ada proses listing. Nah, listing itu masih dapat apa namanya? Kita kan nempel listing Iya. ini juga mendata ke lapangan ya. Iya, iya, iya. kan dalam satu box sensus tempel stiker nomor 11, 12, 13, 14 ya. Itu udah semua grade memang. Nanggung nih selesai. Ini kita gambar ini. Nanggung Iya, selesai, iya. dikit lagi selesai gitu kan. Nah, habis itu udah lanjut aja. Dia tunjukin ada sana lagi rumah. Bisa-bisa Ada orang yang ada datang yang saya tanya tuh bapak itu. Kelihatan ya jadinya? Kelihatan, Oh, kelihatan aja tua bisa sampai sampai gitu kan. tua. Jadi sana ada lagi bu, dibilangnya. Kan saya datang nih, aku nggak ada ya, nggak ada. Tapi udah aja, pulang lah besok aja lanjut kan gitu kan. Nah setelah itu datang mau proses cacah lengkap kan ada listing terus cacah lengkap. Iya, Nah, benar-benar. rumah yang 12 ini nggak ada. Padahal kemarin dia ada. Ya, tempel stiker 11, 12, 13 ada di situ 4 rumah. Yang 12 nggak ada. Dan tanya yang kemarin-kemarin tuh tetangga nggak pernah ada. Wow. Berarti kemarin sore ada 3 rumah gitu. Iya. Tiba paginya Tiba cuma minggu 2 depan, rumah. minggu depannya udah selesai mau listing lanjut kan Hanya 2 rumah. hanya 2 rumah. 2 rumah dari 3. Padahal Stikernya masih ada. Stiker yang 12 hilang nih sama rumahnya. hilang beserta stiker dan rumahnya. Ini sungguh out of konteks gitu ya. Iya, ternyata tadi betul. Jadi yang didata adalah bernyawa, Tahu tak bernyawa. Dia data itu Dan data data juga, Iya, betul. data juga. Itu seperti intangible asset gitu, dalam bahasa akuntansi itu. Padahal ini acaranya acara Bisnis bukan Nah, mistis. tapi jadi mistis gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Bisa, karena mungkin kita gitu. oh iya, nah nanti cerita yang itu jangan dibisikin lagi ke kami sudah gemeteran. Nah, ini bagian dari dinamika pekerjaan ya. Ya pengalaman. Jadi kalau tadi sedihnya Pak Giman itu yang difoto adalah bukan lahan kita. Bukan lahan kita. Nah, tapi kalau sisi lainnya Mbak Tia justru menemukan sesuatu hal mistis di lapangan Mistis. gitu. Ternyata banyak kejadian yang tak terduga lah yang di lapangan yang dialami oleh insan BPS ya. Tapi kok dari tadi Bang Giman diam, jangan-jangan punya Nggak ada. atau lebih menyeramkan mungkin ya. Atau selanjutnya kita lanjut pertanyaan Oke, berikutnya. kita tadi kan dijelaskan survei dan sebagainya. Itu ada waktu-waktunya nggak sih? Misalnya kapan aja sih waktunya KSK itu? Apa tiap hari ke lapangan atau Tiap detik. tiap detik? Apa tiap hari atau ada seminggu sekali atau berapa bulan sekali? Coba Mas Iman gimana jelaskan? Nah, kalau di BPS itu ada survei rutin. Ya. Kalau seperti contoh di sosial itu kan ada Sekernas Februari, kemudian Susunas Maret. Nah, pada intinya kalau apakah kita tiap hari ke lapangan? Kalau untuk sekarang ini ya. Oh, untuk sekarang ya? Iya. Karena kalau seperti kita dapat survei untuk perusahaan besar,
itu kunjungan tidak cukup 1 hari. Oh, gitu ya. Bisa jadi hari pertama kita tertahan di pos 8. Nah, jadi kita ngalah, besok kita balik lagi, datang lagi. Nah, jadi kalau perusahaan besar itu sulitnya itu memang menembusnya itu ya. Kita ketemu sama responden atau yang narasumber yang bisa memberi keterangan di perusahaan tersebut. Nah, itu kita harus berulang-ulang. Dan itu kita lakukan istilahnya kayak hal biasa gitu ya. Hal biasa buat KSK datang ke perusahaan berkali-kali itu hal biasa gitu ya. Ya, itu jadi salah satu KSK itu bisa dibilang mungkin harus bermuka tembok ya. Iya. Bukan bertembok, ini maksudnya tanda petik. Iya. Bukan plester tembok. Bukan plester tembok. Mukanya rata kan berarti dong kayak facial gitu. Rata ya. Seperti yang tak terlihat tadi dong. Jadi seperti itu. Juga kalau saya di perkotaan, kalau untuk masyarakat kita menjumpai dia yang susah. Karena kesibukannya kadang suami istri kerja. Oh iya. Ini untuk rumah tangga ya? Iya, kalau rumah tangga. Nah, untuk itu kadang mungkin harus mungkin bisa sore pulang dari mungkin jam kantor, sambil pulang kita singgah melihat. Kalau ada kita langsung kita caca. Padahal mereka baru pulang ya, langsung didatangi. Makanya. Mungkin Kita itu memang antara tugas dan rasa segan ya, karena baru tahu lah kalau kita manusia capek-capek ditanya gimana gitu ya. Iya, untuk kita sendiri gitu. Iya, misalnya. Baru pulang gitu tanya, Pak, untuk survei ini apa kok misalnya kan gitu misalnya. Jadi ada apa namanya penolakan dari si responden ya kadang ya. Ya, kita usahakan jelaskan secara baik-baik. Jadi bisa dibilang mungkin kalau KSK itu harus bermuka tembok, tapi harus tetap dengan lemah lembut. menjaga etika. Iya. Muka tembok tapi lemah lembut ya. Iya. Tapi bukan gemulai. Beda kan? Beda lagi nanti. Tidak melambai gitu. Karena kalau saya dulu pernah ikut 2012 SDKI, itu penjataannya sampai malam. Karena ada kalau di apa? Kayak Buktia mungkin ya, kalau di kabupaten kota, di desa-desa itu rata-rata jam 9 udah tidur mungkin ya. Iya. Peraduan. Betul. Nah, itu kita harus datang, kita gedor. Oh, ini kebetulan survei yang langsung terjun ke daerah pedalaman gitu. Ya, kalau SDKI kita kan memang mencakup memang seluruh Indonesia. Tapi untuk Provinsi Riau kan semua kabupaten kota dapat sampel. Jadi waktunya lebih ke malam, siap pagi sampai malam gitu ya. Ya, kita Kebetulan dapat daerah perkebunan. Ya, Nah, kendalanya kalau pas dia malam kadang harus gedor-gedor dulu. Iya, kalau pagi mereka ke kebun gitu ya. Ya kalau kita datang malam mereka udah tidur. Iya. Ya, kalau untuk kebun mungkin Sebenarnya jam 2 mereka ke atas ya. welcome, cuman nyari apanya tuh kalau orang di pedesaan lebih welcome ya bang ya. Iya, lebih welcome. lebih ini ya. Menemui Menemuinya ya. menjumpainya ya. Oh, ini suka duka antara daerah dan perkotaan Iya. ya. Jadi kalau di daerah lebih welcome, tapi Ya tapi itu orangnya kerjanya dari pagi nanti sampai Sampai sore. sore. ya, dan malam sudah istirahat. Tapi kalau di perkotaan dari pagi sampai sore juga tidak Tidak ada. ada. Malam ketika kita datang mereka baru pulang, Mau tapi istirahat. Ya, mau istirahat istirahat ya juga kan. gitu. Sama. Jadi perlu tips dan trik gitu ya. Iya, Tips dan pasti trik punya tips dan menghadapi, trik sendiri lah ya dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. tanggung jawab kita. Iya. Jadi kalau udah kayak gitu tetap kita datangi terus gitu ya sampai datanya dapat. Ya, kita berusaha, kita kasih. Nah, memang kalau untuk perusahaan kadang-kadang itu galaknya cuma di pos apa. Tapi kalau udah kita Udah dapat ke dalam. bisa izin masuk ke dalam ketemu narasumber, biasanya ya ada yang welcome, ada yang Udah enak aja, udah sayang aja. Iya. Berarti tetap menjalin komunikasi tidak hanya tadi di aparat kecamatan, juga bahkan ke perusahaan-perusahaan atau Iya. pelaku usaha Iya. ya. Berarti ini kan harus sungguh-sungguh, kemudian istilahnya pantang mundur, pokoknya harus dapat datanya. Harus selesai. Harus gitu. selesai ya. Karena kan ini tanggung jawab, Tanggung jawab. ya, amanah gitu. Nah, sekarang mau tanya, kenapa sih seorang KSK itu dalam bekerja tuh harus sungguh-sungguh, kemudian harus fighting spiritnya tuh harus ada, kemudian Harus tembus nih, harus gitu. tembus nih.
Kayak Terus, tadi berulang kali. untuk kunjungan. orang-orang yang awam atau tidak tahu, sebenarnya untuk apa sih data ini dihasilkan? Kemudian apakah data ini nih tujuannya untuk apa gitu? begitu Nah, pentingnya sampai begitu pentingnya. harus dapat selesai gitu ya, ya. selesai. Walaupun sudah ditolak berkali-kali. Coba kita pengen lihat sudut pandang KSK, kenapa sih KSK harus bekerja sungguh-sungguh, kemudian data ini untuk apa sih dihasilkan? Jadi Tia coba. Jadi kan kalau data yang kami hasilkan itu kan sangat berguna untuk pembangunan nih kan. Untuk pemerintah nih nunggu nih. Iya. Apalagi sekarang BPS itu jadi di tengah pandemi katanya data itu malah makin dibutuhkan. Oh iya, betul. Iya, di tengah- Justru saat suasana yang harus stay gini. at home gitu ya. Jadi ketika itu tidak dapat data yang di lapangan tadi nggak dapat, ini kan kami mengumpul Data. data. Ketika nggak dapat itu nggak cukup untuk mengambil Sampelnya. sampelnya kan dulu pakai sampel. Nah, Belum bisa nggak menggambarkan bisa menggambarkan keadaannya. keadaan yang sebenarnya gitu. Kan sebagai contoh misalnya saya ke masyarakat nih misalnya, Bu, kalau Ibu menolak sebenarnya bagi saya nggak apa-apa, bagi saya pribadi. Iya, secara pribadi. Secara pribadi. Cuman bagi negara data Ibu ini penting. Satu ibu ini mewakili beberapa orang gitu loh, Bu, gitu. Jadi jelasinnya Jadi itu kenapa data itu harus didapatkan harus gitu ya? didapatkan gitu. Karena satu orang responden itu begitu berarti Iya, satu orang mewakili untuk berapa orang dalam untuk pengambilan kebijakan. Misalnya kalau di sini datanya sekian misalnya kan, sekup desa aja lah. Salah kita mengapa jumlah penduduk lah secara Iya, yang betul. sekarang nih. Nah, salah nih nggak didata nih orang-orang yang pendatang. Loh, kan yang pendatang kan lewat jalan juga. Iya, betul. Untuk sekolah kan dia di situ juga. Nah, Memanfaatkan fasilitas negara juga ya. gitu. Jadi ketika itu tidak terdata, maka salah mengambil kebijakan. Jadi pentingnya data itu di situ. Kenapa harus kita menyelesaikan pekerjaan? Karena dari data itulah bisa mengambil kebijakan pemerintah untuk kedepannya. Iya. Jadi sebagai perencanaan gitu ya. ke Iya, depannya. sebagai perencanaan untuk pembangunan ke depan gitu ya. Kenapa data ini harus didapat gitu ya? Tapi ini kan dari sisi pengambil data. Nah kita mau tahu, Mas Giman pernah ketemu nggak dengan orang-orang yang nggak peduli dengan data? Misalnya responden yang acuh nggak acuh, misalnya nggak peduli dengan data, misalnya pas di sensus penduduk, untuk apa nih sensus penduduk dan sebagainya? Udahlah, nggak usah begitu iya, ya. mungkin orang-orang kayak gitu tuh Apalagi kurang yang well baru- educated gitu ya, harus kita edukasi secara benar. Pernah ketemu nggak dengan orang-orang yang kayak gitu, Mas? Nah, Itu bukan hanya orang ya. Para pemerintah itu ada juga Iya. yang tidak peduli loh. Nah, di situ kita kayak seperti mungkin aparat di mungkin tidak semuanya ya. Tidak semua. Nah, ada yang jadi beberapa beberapa mungkin orang. bisa kita sebut oknum lah ya. Oknum, ya. Mungkin tak kenal maka tak sayang. sayang. Nah, Jadi gitu mungkin ya. kita perlu mengedukasi secara gampang gitu ya. Iya. Jadi cara masuknya bagaimana? Itulah mungkin tadi gunanya membangun chemistry, membangun komunikasi. Iya. Tadi Terus kalau misalnya udah ketemu dengan orang-orang yang tidak peduli dengan itu, gimana biasanya cara menghadapinya gimana? Ya, kita harus hadapi dengan sabar. Nah, kita menjelaskan ini survei apa, kegunaannya untuk apa. Ya. Nah, memang kadang kita ini ya, istilahnya harus panjang lebar nanti. Kadang dia nanya lagi dari bawah untuk apa? Iya, iya. Pada intinya kalau saya pribadi tidak masalah, tapi yang penting kadang kita sambil berbincang itu kita masukkan juga pertanyaan. Iya. Dapat juga. Jadi sambil kan- ngobrol iya. kita dapat jawaban dari data yang kita Iya, dan yang kita inginkan. gitu. inginkan. Jadi Kadang dia dia- nggak terkonsep ya bang, Iya. konsep kuesioner gitu. Berarti kita ini Caranya kok udah yang caranya masing-masing. Iya, gitu kalau ya. udah yang dia secara kuesioner kayaknya ya secara itu ngobrol dia dapet sih Jadi ujung-ujungnya. punya pendekatan Iya, masing-masing. hal-hal kayak gini nih, tidak Mel. baku. Ini nih nggak bisa dipelajari di Inas nih. Inas, ini iya. perlu Iya. perlu apa namanya?
Tidak jam sedang. terbang. Ini perlu Iya. jam terbang nih. Punya pengalaman Punya pengalaman masing-masing. masing-masing, Nah, gitu. Karena ketika itu triknya Mbak Tia saya terapkan belum tentu Belum tentu. berhasil. Nah, iya. Nah, ini perlu jam terbang dan perlu ya kebiasaan yang dia lakukan. Kalau strategi dari Bang Diman tadi penuh kesabaran. Nah, itu penuh kesabaran. Iya, kadang-kadang gini ya Bu Nela ya. Malah kita harus dengar curhat dia dulu. Oh, Kita harus iya. tampung curhatnya apa, kita harus dengar. Tidak bisa kita langsung, Bu, survei isi. Iya. Ibu nama siapa? Anu gitu. Jadi- Kadang dia curhat dulu sama kita. Iya, 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 iya. Nah, gitu. Jadi waktunya bisa lebih banyak gitu untuk mendata itu tadi ya. Iya. Jadi bisa dapat ditarik kesimpulan nih, ternyata data itu sangat penting untuk kebijakan ke depan, mengapa harus diselesaikan, begitu mulia nih pekerjaan kita karena dari data itulah untuk pembangunan ke depan. Tanpa data tentu kita tidak bisa membangun ke depannya. Iya. Nah, jadi begitu mulia dan sekaligus begitu berat juga nih tanggung Karena jawab dari membangun manusia itu nggak nampak, bangun gedung langsung bisa 1 minggu nampak, bangun Iya. manusia itu bertahun-tahun. membangun Iya. Tia keren ya. Iya. membangun Membangun manusia itu nggak langsung nampak nyata. Oh gini 2 tahun langsung nampak, enggak, bertahun-tahun. Bangun Bertahun-tahun gedung ya. bisa langsung seminggu rame-rame juga. jadi kita tidak bisa membangun Benar. tanpa data. Oke, jangan lupa coblos Tia nomor urut 2. Oke, anyway. Nambah fisiknya ya. Iya. Nah, jadi tadi begitu bebannya juga banyak. Nah, tadi waktunya juga ada yang bulanan, ada yang rutin tadi ya. Itu tumpang tindih nggak jadwalnya itu? Jadul apa ya? Jadwal surveinya kan survei di BPS begitu Banyak. banyak dari yang bernyawa, tak bernyawa, hingga tak terlihat. Nah, itu sudah di luar konteks. Nah, jadi waktunya ini gimana? Menyikapinya mungkin juga. Itu ada skala prioritas. Jadi ketika memang tumpang tindih, Mm-mm. mana yang lebih prioritas saat itu yang dikerjakan dulu. Oh, gitu Tetap ya. harus ada yang, nggak mungkin kami ini ya sekaligus semua itu satu waktu itu nggak mungkin. Harus hari ini prioritasnya ini, direncanakan, harus ada jadwal. Jadi kalau dia semacam membuat reminder pekerjaan Di handphone. di gitu ya. handphone. Jadi hari ini Jadi kita kan memanfaatkan teknologi iya, nih. karena kan CKP kita buat di awal kan, Mm-mm. tahu kita udah mau apa kan. Tapi kadang kan rencana itu tak sesuai kenyataan. Ya. Ada yang datang tiba-tiba itu benar-benar mendesak, ya otomatis itu yang didulukan. Jadi Oke. skala Skala prioritas. prioritas. Heeh. Jadi Tidak bisa juga kalau untuk kita kan ada KSA itu. Itu harus prioritas. itu prioritas, utama, iya. Karena lewat tanggalnya tertutup. oh kalau KSA itu jadwalnya kapan itu Bang Diman? Akhir bulan. Akhir itu. bulan. Jadi Sama, siap-siap survei akhir dari bulan ya? distribusi juga Bang. 7 hari sebelum. Ya, ada tanggal tutup nanti. Nah, Tetap iya, jadi atur waktunya. Jadi benar-benar manajemen pembagian waktu ini Ya, sangat penting ya. Jadi KSK itu selain orang lapangan, manajer juga. Wih, Manajer, bahasa kerennya. Jadi Manajer diri sendiri. Manajer. Iya, minimal Manajer diri sendiri. statistik ini, Iya, manajer manajer diri statistik sendiri ya. dan mitra statistik. Nah, berarti itu kayaknya benang merah dari ujung tombak tadi. Ujung ya? tombak itu Karena dia punya- benar-benar berada di tanggung jawab dari lapangan gitu. Nah, data yang lapangan itulah yang diolah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Karena kan tidak hanya pada poin mendapatkan data saja ya, tapi datanya tentu berkualitas kan ya, yang kita harapkan itu. Nah, jadi sudah begitu banyaknya pekerjaan, juga dari segi waktu juga tumpang tindih. Kalau menurut Mbak Tia dan Bang Diman juga, idealnya pekerjaan KSK itu seperti apa sih? Maunya seperti apa gitu? Kalau bayangannya tuh idealnya. Apa jangan tumpang tindih dong gitu, atau kita prioritaskan ini dulu apa gimana gitu? Ya idealnya survei yang bisa diintegrasikan, Diintegrasikan. ya diintegrasikan. Jadi kami itu tidak ke satu responden mendata dengan membawa, kadang ada nih satu responden kena survei ini A, gitu misalnya. survei B, survei C, survei D, bahkan sampai survei E di satu Misalnya ini saya nih, Iya. saya perusahaan ya, Perusahaan. saya perusahaan rumah tangga Iya, saya nih. perusahaan. Saya perusahaan, kemudian Mbak Tia datang bawa dokumen A. Nah, bentar lagi yang dokumen A ini belum selesai. Ya, ini saya terima nih ya. Iya, Dokumen yang terima saya nih belum diisi nih kan.
Nah, dokumen Datang lagi dokumen B lagi. untuk ke Perusahaan Saya yang lagi. sama. perusahaan Mbak Naila lagi. Oh, jadi saya bingung sebagai Harapannya terintegrasi gitu ya jadi Bang ya. Oke. sebagai Si responden? si responden tentu bingung juga ya Bingung, ini. iya. Oh, ini juga dari BPS, ini A, ini B sama-sama dari BPS gitu ya. Jadi ini apakah harus diisi dua-duanya atau salah satu atau bagaimana? Mungkin dari sisi responden mungkin juga ada kebingungan gitu dan jenuh ya. Kalau Mas Giman gimana? Menurut Mas Giman, selain terintegrasi, apalagi nih? Surveinya terintegrasi gitu misalnya, atau mungkin fasilitas buat KSK dibanyakin gitu misalnya. Idealnya nih mana kan begitu banyak kesenjangan dan tumpang tindih tadi itu. Kalau ini juga ada namanya mungkin sampel apa namanya kalau sampel tahunan untuk susunan itu yang kita cacat. Panel. Iya sampai panel. Oh, sampai panel. Kalau dapat itu Panel itu artinya terus menerus Ya, ya, terus-menerus ya. di rumah tangga yang pada saat ini ini periode yang Berikutnya juga. sama Iya, lagi. gitu. Itu sampai berapa kali periode biasanya? kalau Sakernas Mas ada Bisa 4. ya sampai 4 kali dia itu. bisa 4. Nah kalau dapat itu dikurangi aja lah setahun 2 kali aja. Oh, gitu. Idealnya seperti itu. Kebosanan dari Karena dari sisi respondennya ya, Iya. merasa jenuh tadi itu ya. kok saya terus ya kamu kok ada cacat gitu kan. Iya. Kita jelaskannya ini mau ini sampel buat tapi Padahal kita sudah berusaha mengedukasi tadi ya, Iya. mengedukasi bahwa tugas BPS seperti ini. Iya, itu fungsi KSK juga tadi di lapangan mengedukasi masyarakat ya. Iya, Iya. Tambah lagi Tentang statistik, iya. Iya. Minimal sebagai apa ya, penyampai lah kami. Terus tadi kan yang ideal nih menurut dari sudut pandang KSK. Nah tadi di awal kan saya udah jelaskan KSK adalah koordinator statistik kecamatan. Nah kalau untuk saat ini nih KSK ini masih relevan nggak sih untuk nyacak atau sebenarnya ke mitra aja kali ya? Atau bagaimana menurut sudut pandang KSK masih pantas nggak KSK atau masih relevan nggak KSK ini masih harus mencacak gitu? kalau untuk mungkin ya 10 tahun ke depan mungkin masih relevan itu. Relevan. Karena kalau kita berbasis TI online umpamanya itu tidak semua masyarakat kita melek teknologi. Iya, mitra Sama melek juga. internet. Sampai sekarang kita ambil contoh yang untuk anak sekolah. Tidak semua yang memiliki HP yang Android yang bisa mengakses internet. Ya. Nah juga tergantung jaringan. Makanya mungkin kalau saya pribadi 10 tahun mendatang PSK masih tetap harus ada. Oke, koordinator statistik kecamatan. Iya, masih relevan. Berarti tetap harus ada ya. Iya. Nah mungkin kalau harapan saya untuk posisi pencatat mungkin turun ke lapangan mungkin dikurangi, kita pakai mitra. Oke. Jadi KSK itu memang fokus untuk koordinasi aja dan pengawasan. Manajer. Ya. Iya. Nah, menyambung ke mitra tadi, Ya. menurut kalian sebenarnya porsi pekerjaannya mitra nih apakah masih perlu atau tetap harus KSK semua atau bagaimana? Ngerti ya sekarang? Perlu. Perlu ya? Perlu. Perlu. Mitra gimana ya? Dia membantu juga Membantu ini kita ya? bagian dari BPS loh, mitra ini. Perpanjang tangan Perpanjangan BPS juga tangan ya. BPS di selain Jadi, KSK di kecamatan. Ibaratnya mitra, KSK kan tadi ujung tombak. Ujung tombak. Mitra nih ujungnya lagi, ujungnya lagi. Berarti mitra adalah ujung-ujung tombak. Ya, ujung tombak. Keluarga. Iya. Oh, Dia punya berapa mitra? Saat sekarang Saat ini, sekarang. kalau Ya, di mitra kecamatan, tetap, mitra tetap. di kecamatan sekitar yang untuk SP atau yang tetap, yang tetap, Yang tetap lah ya. yang biasa Yang tetap, rutin, yang rutin. 20-an orang ada. 20. orang. Udah Jadi bisa ini- bikin ini ya, arisan mitra gitu ya. Iya. Mas Jadi- Giman punya berapa? Kalau saya yang tetap dipakai 11. 11 ya. Kalau itu memang yang boleh itulah kita angkat tangan sama angkat kaki lah. Kalau Loyalitas ya, Bang. Jadi kalau memang apa istilahnya tetap mitra tuh tetap dibutuhkan sebagai perpanjang perpanjangan dan tangan, membantu. BPS bukan hanya membantu KSK tapi juga membantu BPS. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat mitra-mitra BPS di Kita luar sana. terima kasih juga buat mitra-mitra dimanapun berada yang sudah membantu kegiatan BPS ya. Nah, jadi tidak kegiatan kita tidak hanya sukses di insan BPS saja,
tapi juga dibantu oleh teman-teman mitra di lapangan. Pernah nggak merasa stres gitu? Iron Maiden sama Judas Priest. Woi, Saya juga hibernasi. itu kayak lagu KSK juga manusia. Wih,